memang sudah naik dari beberapa hari yang lalu, mungkin ya. Sorry. Ada yang Iya, gitu. nggak Oh my goodness. Oke, saya juga kaget. Sorry. apa-apa. Cuma tenang dulu. Ini kacanya saking clearnya di ini dia nggak lihat. Oke, balik ke tadi apa namanya poultry. Cepin. Oke. Halo, selamat siang. Siang, Ibu Lisa suara saya Ah, dengar? iya ya, jelas. Suara aku Oke, juga jelas ya. oke, Oke. oke. Tadi Akhirnya terkendala teknis ya. ah, nggak ngerti itu kenapa. Oke, mungkin karena marketnya minus 100, jadi semua mumet ya. Termasuk IG Live. Oke, Masa sorry. wifi di mumet ya. Mhm. Maaf ya tadi. Betul-betul tadi saya sudah saya coba buka lagi acaranya ya, bukan tadi saya ceritanya pemandunya MC-nya gitu ya Bu ya. Nah, jadi siang ini sebenarnya kita collab di Islamic bersama Piskuritas untuk kegiatan namanya Market Pit Stop. Jadi Market Pit Stop itu suplemen untuk investor-investor syariah yang ikut program ID Islamic Challenge untuk tahu nih keadaan market minggu ini sama minggu depan tuh seperti apa. Karena kan ID Islamic Challenge ini mereka ditantang untuk trading minimal 12 kali dalam satu periode. Jadi kan menentukan nih kira-kira beli apa ya atau apa yang harus dijual atau di cut loss nih mungkin kira-kira nggak terlalu bagus atau mungkin kira-kira apa namanya saham-saham sektor mana atau saham-saham apa yang spesifik yang mungkin mereka bisa tradingkan gitu kan di Ya. minggu ini ataupun nanti mungkin ke 3 bulan sampai 3 bulan ke depan karena kan programnya sampai bulan September ya Bu Liza ya. Ya. Nah, karena kita udah kepotong hampir 20 menit, mungkin kita bisa langsung aja mulai Ibu. Silahkan mungkin eh, Ya. perkenalkan dulu Ibu kepada teman-teman EDA Islamik yang mungkin hari ini juga join. Ya, selamat siang semuanya. Terima kasih untuk kesabarannya menunggu. Jadi, perkenalkan nama saya Lisa Kamelia Suryanata. Saya senior technical analyst dari PT Henan Putira Sekuritas. Jadi hari ini joinan dengan Indeks Islamik untuk ya kita mungkin sesi update market dan juga bagaimana kita menghadapi gempuran hari ini ya. Betul, betul. Sangat-sangat gempur nih kayaknya ya Bu ya, minggu-minggu ini. Nah, baik Bu, terima kasih sudah bergabung mewakili HP Sekuritas, langsung nih senior gitu kan, analis gitu ya. Jadi mungkin kita, apa namanya, tim ada rekan-rekan Islamik, sahabat-sahabat Islamik tuh bisa jadi semakin semangat karena ilmunya sudah pasti insya Allah bermanfaat nih bagi bekal-bekal teman-teman untuk trading ya. Nah, kesempatan kali ini kita mau bahas kondisi market nih Bu. Coba mungkin bisa langsung kita bahas aja gimana sih Ya, kondisi market kan ini nih minggu ini gitu kan sampai hari Jumat ini dan mungkin ya, nanti minggu ke depan akan seperti apa gitu. ya betul Kak. Jadi oke, jadi kalau kita rekap nih seminggu terakhir, ini minggu ini memang rasanya nggak menggairahkan banget ya, nggak bersemangat begitu. Jadi padahal kemarin itu juga kita sudah berharap bahwa window dressing tanggal 30 Juni itu seenggaknya mampu menahan penurunan IHSG lebih lanjut gitu ya. Cuman apa daya belum sempat sampai angka 7.000, baru sampai 6990 udah keburu balik lagi gitu. Dan malah kemarin juga kita tutupannya jadi bikin new low gitu ya, titik terendah baru. So apa boleh buat, jadi sepertinya memang penurunan ke angka 6.800 ini ya istilahnya kita udah harus terima nasib lah, bahwa kalau IHSG ini mau uji support lagi di sekitar area 6.800. Nah, kemarin itu kan kalau misalkan dari regional yang kita pantau itu memang kondisi inflasi dari Amerika dan tren naik suku bunga mereka, ya kan? Apalagi masuk ke bulan ini, bulan Juli, rencananya mereka juga akan ada kenaikan sebesar 75 bips lagi. Nah, kebetulan tadi angka CPI Juli kita alias inflasi kita juga baru keluar gitu, dan ternyata lebih tinggi nih daripada pagu yang sudah dinaikin oleh BI ya. Jadi kan BI itu mengatakan bahwa range inflasi kita Indonesia tuh akan berada di sekitar 3 sampai 4%, tapi kemarin dia naikin lagi 4,2 gitu. Nah, ternyata yang Oke. keluar hari ini
inflasi bulan Juni itu sebesar 4,35 ya. Jadi Hmm. ternyata lebih tinggi dari perkiraan malah. Dan yang dikhawatirkan adalah mungkin suatu saat BI sudah harus mengikuti tren kenaikan suku bunga ini. Jadi otomatis BI juga Betul. mungkin harus ambil keputusan untuk naikin suku bunga, ya kan? Nah, padahal kemarin Betul. Pak Peri Warjio baru bilang waktu rapat RDG yang kemarin itu, dia bilang kayaknya kita belum terlalu terburu-buru untuk naikin suku bunga dulu karena inflasi kita masih terkendali gitu. Nah, sekarang Ya, gimana nih Pak kalau akhirnya jadi 4,35 ya kan? iya, Siapa tahu betul. kalau bulan depan malah tambah naik lagi, ya kan? Mau nggak mau Mm-mm. akhirnya BI dihadapkan dengan keputusan itu. Wah, jangan-jangan kayaknya kita mesti ikut naikin juga nih gitu. Nah, jadi Betul. mungkin hal-hal seperti itu yang bikin market jittery seperti ini gitu ya. Nah, kemudian menengok kasus COVID nih di Indonesia kayaknya kan mulai naik lagi Ya. ya. Walaupun tidak terdata tingkat fatality yang tinggi dan tidak ada kepanikan di rumah sakit lah, mengenai pasokan obat ataupun pasokan Mm. oksigen, tapi itu merupakan hal yang rasa-rasanya mengingatkan kita kali ya, bring back bad memories tuh tahun lalu. Takutnya kenapa-napa gitu, takutnya terjadi kepanikan lagi. Tapi so far berdasarkan pengalaman kita menghandle COVID di waktu-waktu sebelumnya, kayaknya sih kita akan fine-fine aja gitu ya. Eh, ya, jadi belum lagi masalah perang di Rusia dan Ukraina yang kayaknya juga tadinya udah mulai adem ayem ya kan, kita udah mulai melupakan gitu gimana perkembangannya, apa sih yang terjadi di sana sekarang, udah gimana gitu ya. Ternyata keluar lagi berita bahwa mungkin US akan mengeskalasi perang ini dengan mengirim pasukan ke sana. Wah, ini kok ada negara lain yang ikut-ikutan lagi gitu ya. Tadinya udah Mm-mm. tenang-tenang, bukan yang mendamaikan seperti presiden kita gitu yang datang ke sana Ya, mencoba betul. mediasi. Nah, ini tampaknya malah ada yang siding, memihak. Ya, oke lah, itu bukan di ranah kita, tapi those are regional factors yang baik regional maupun Mm. domestik maksudnya yang mempengaruhi kenapa kita nih akhirnya jadi panas dingin seperti ini di marketnya. Aduh, Begitu Mbak dingin Rosida. ya. Mm-mm. Oke, memuji support ya Ibu ya, kira-kira ya di 6.800-an karena tadi ada indikasi mungkin akan kenaikan bunga lagi karena inflasinya juga ikut naik gitu ya. Selain itu juga tadi ada kondisi COVID juga mungkin yang akan yang men-trigger pasar gitu ya tadi. Nah, tadi kita dapat gambaran sedikit terkait pasar terkini, Ibu. Mungkin nanti sehingga teman-teman bisa siap-siap dengan strateginya masing-masing. Kira-kira mungkin ada yang udah berantisipasi dengan kenaikan bunga, atau ada yang mungkin belum pasti gitu ya, jadi masih belum, silakan. Nah, kita lanjut nih berkaitan dengan masalah krisis mungkin beberapa di komoditas gitu kan Bu yang baru-baru juga hangat gitu ya. Nah, dan Mm-mm. juga kebijakan The Fed dan sebagainya. Kira-kira pengaruhnya ke pasar kita seperti apa sih gitu? Banyak ya, jadi eh, begitu banyak faktor yang bergerak di dunia saat ini dan semuanya sebenarnya itu berkesinambungan ya. Jadi karena eh, negara-negara Eropa, Amerika, mereka beresiko menghadapi resesi ya. Resesi itu apa sih by the way? Itu kan ketika pertumbuhan ekonominya minus ya, negatif gitu. Mm-mm. Dia punya inflasi ketinggian tapi eh, apa ekonomi growth-nya di negara tersebut itu nggak ngalahin tingkat dari inflasinya itu. Nah, sementara itu gimana bisa kalau misalkan ada perlambatan ekonomi seperti itu, bagaimana bisa ada pembangunan, ya kan? Gimana bisa bahan-bahan tambang dipakai untuk membangun factory lah, ada pembangunan di sana sini gitu. Bagaimana bisa negara-negara ini juga belanja gitu, belanja natural resources dari negara lain. Kalau misalkan harga-harganya melambung tinggi gitu atau kayak karena simply nggak ada pergerakan ekonomi jadi nggak punya income untuk beli gitu. Sementara kita yang tadinya kita sempat meraup untung market Indonesia tuh karena kebanyakan kita itu adalah commodity driven ya.
Betul. Jadi kita tadi waktu pas awal-awal perang itu kan harga komoditas melonjak tinggi ya. Nah, di saat itu justru bursa kita sempat naik, ya kan? Nah, itu karena Hmm. exposure kita justru dapat exposure positif di situ gitu. Karena kita banyak jualan bahan tambang juga CPO gitu kan. Nah, sekarang ketika dunia di tengah dilanda perlambatan ekonomi tersebut, jadi juga kepikiran, ya kan? Nanti kalau nggak ada yang mau Betul. beli, kita punya komoditi lagi, gimana? Sama aja kan kita nggak bisa jualan juga gitu. Walaupun Hmm. kita punya banyak, tapi kalau negara-negara itu pada kena resesi semua, mungkin mereka mengurangi atau mengadjust posnya APBN sono gitu, APBN mereka gitu ya. Ya, Otomatis mereka juga ngurangin alokasi dananya untuk belanja sama kita gitu. Nah, ya memang kalau kita bilang kalau negara tetangga kebakaran, kita nggak bisa diem aja. I mean kita nggak bisa cuek gitu ya, karena ibaratnya kalau tetangga kita nih rumahnya kebakaran, kita kan ketakutan juga nyamber apinya ke kita gitu kan. So yeah, I think that's betul. exactly what happens now gitu secara analogi gitu Mbak Roshida. Oke, Charlie sepertinya Bu ya, pasti mempengaruhi, walaupun kita nggak resesi, resesi tetangga juga kurang lebih bisa jadi mempengaruhi kita gitu, karena tadi ya bisa mengurangi Exactly. belanjanya dia ke kita, ibaratnya kita jadi nggak punya, kita punya Betul. barang tapi nggak ada yang beli, ibaratnya gitu ya Bu ya. Makanya Nah, harga-harga komoditi kalau sekarang lagi pada turun. Ya, mm-mm. lagi terjadi harga komoditi lagi menghadapi tren turun juga saat ini gitu. Oke, baik. Nah, kalau kita bergerak ke sektor nih, Bu. Kalau tadi kan secara umum gitu ya. Nah, kalau secara sektor, kira-kira sektor-sektor mana sih yang harus kita utamakan nih untuk kita pantau, ya, khususnya untuk periode di bulan Juli ini gitu ya, kira-kira. Oke, yang dipantau untuk dibeli atau dihindari nih? Dua-duanya, Ibu. Mungkin Oke, dihindari dulu ya, baru nanti dibeli gitu ya. ya, Kira-kira sektor-sektor mana yang kita hindari dulu, nanti baru ya, sektor-sektor yang kita mesti pantau untuk dibeli gitu. yang dihindari pastinya yang rada sensitif sama kenaikan suku bunga, ya Hmm. kan? Oh ya, dan melemahnya eh, nilai tukar rupiah, ya kan? Oke, Nah, karena betul. The Fed itu punya cita-cita untuk bisa menurunkan inflasi dia sampai ke level 2% katanya gitu. Sementara sekarang dia inflasinya ada di 8, di 8, sekian. Masih jauh kan perjalanan untuk mereka Betul, betul. naikin suku bunga ya. Eh, Berarti tren naik suku bunganya ini masih masih panjang. Nah, semakin tinggi suku bunga acuan mereka dinaikin, semakin akan menguatkan USD, ya kan? USD Betul. beberapa hari ini udah menguat terhadap beberapa terhadap mata uang dunia lainnya, tapi jujur Mhm. kita punya rupiah sebenarnya dari segi persentase itu terbilang kita ikutan melemah ya kemarin udah sekarang berapa nih? Kemarin sih saya lihat di bank udah 14 harga jual udah 14,99 sekian kalau harga sorry ya harga jual 14,99 sekian kalau harga belinya 14,77 gitu ya rasa-rasanya kalau USD mau ke 15.000 atau 15.100 itu udah Mhm. diperkirakan oleh banyak pihak di market gitu. Betul. Eh, Hmm, nah, oke. jadi jangan kalau bisa jangan pilih yang beban hutangnya itu banyak di dalam USD. Nah, biasanya justru itu juga ada Hmm. pada saham-saham komoditi, emiten komoditi ya. Oke, Oke, bagus emiten-emiten kalau komoditi. mereka bagus kalau mereka jadi itu dua sisi mata uang ya. Ketika di satu sisi Iya, kita punya banyak komoditi, oke, kita mau jualan nih, tapi ternyata sekarang yang jualan juga lagi mengetatkan ikat pinggang, alokasi betul. belanjanya lagi dikurangin. Nah, sementara itu mengurangi income kita. Oke, sementara saat di satu sisi kita juga punya muatan utang dalam mata uang asing yang dan kalau USD-nya naik itu tentu memberatkan kita untuk bayar, ya kan? Jadi ya itu adalah seperti tadi saya bilang dua sisi mata uang yang kayaknya saling mengimbangi gitu.
Kemudian juga Oke. di yang sensitif terhadap kenaikan suku bunga adalah sektor banking dan Yes. properti ya. Karena banking nanti kalau misalkan BI harus naikin suku bunga acuan, mau nggak mau kayaknya banking akan segera naikin, dimulai dari Mhm. lending rate-nya ya. Dia kasih bunga kredit ke orang gitu, akan dinaikin. Nah, itu akan ngegulung lagi tuh efeknya Mbak. Jadi begini, kalau misalkan kita mau buka usaha dan kita perlu apa pinjaman ke bank, Mhm. bunganya itu bank kasih tinggi ke kita. Kira-kira kita males Iya. nggak ngambilnya, ya kan? Iya, Jadi betul. beban biaya cicilan bunga saya nanti itu jadi lebih tinggi gitu. Rasanya bikin Iya. orang bikin kita sedikit ilfeel nggak gitu untuk ngambil pinjaman ke bank, iya kan? Nah, Iya. otomatis itu jadi mengurangi pendapatan bank, net interest marginnya, gitu ya. Walaupun walaupun bunga lending rate-nya ditinggiin dan spread-nya sama deposito itu membesar, tapi semakin sedikit orang yang mau ngambil pinjaman ke bank karena itu bunganya jadi tinggi gitu. Orang mulai mikir-mikir, aduh kalau bunganya dinaikin gini saya bisa nggak ya kerja keras tiap bulan untuk nutup segitu gitu. Nah, eh, bank juga sensitif, terus properti lah. Nanti takutnya kalau ambil KPR atau KPA bunganya tambah tinggi ya. Iya, betul. Aturan Jadi, kemarin tuh waktu pas properti lagi jatuh-jatuhnya, lagi murah-murahnya, kita udah mulai ambil cicilan harusnya. Dan kayaknya yang paling bisa bertahan ya, kita lihat selama ini consumer non cyclical ya, artinya yang sektor defensif itu lumayan bisa unjuk gigi, at least bertahan ya. Pasti udah banyak teman-teman yang menikmati keuntungan mungkin dari Unilever, dari Indofood, dari ICBP ya. betul. Tren mereka ketiga itu masih bagus yang saya sebutin. Paling kalau misalkan Unilever ya mas sideways, tapi dia sidewaysnya di ketinggian gitu, enggak yang jatuh bruk kayak harga-harga saham mining gitu, beda ya. Terus Iya. kalau kita bicara konstruksi seperti ADI, Wika, WSKT, PTPP, nah ini juga mereka masih terkendala masalah cash flow kayaknya ya. Terus akibat Iya. dari COVID yang lalu-lalu itu, mereka ini perlu ngejar untuk divestasi aset ya sekarang supaya mereka dapat uang, dapat cash flow lagi untuk supaya bisa mengerjakan proyek baru gitu. Memang banyak perusahaan konstruksi BUMN ini lagi ngejar proyek baru di IKN, ya kan? Karena Pak Jokowi belum lama ini bilang bahwa ini begitu mobilitas mulai berjalan normal, dia bilang bahwa kita akan segera mengejar pembangunan sektor infrastruktur sampai 2024. Nah, jadi Oke. apalagi banyak proyek di IKN ya. Jadi mungkin ini yang diincar oleh para konstruksi emiten konstruksi BUMN gitu. Kontrak-kontrak baru lah. Tapi itu mereka bisa jalannya kalau sudah kira-kira ada satu pengurangan hutang beban, kedua sama cash flow-nya. Cash flow-nya tuh at least ada bisa bisa ada tanda-tanda jadi positif. Nah, itu penting banget gitu. Jadi yang mungkin yang satu lagi yang baru-baru ini mendapatkan sentimen positif, kesehatan. Nah, kesehatan pastinya jadi pilihan Oke. lagi karena COVID kita meninggi, maka orang-orang juga sudah mulai jangan sampai masuk rumah sakit dulu, tapi pencegahan ya kan. Yang namanya perusahaan obat-obatan tuh macam Kalbe, Sido, terus mungkin juga laboratori ya, Prodia, Diagnos gitu. Itu bisa dilihat Mika, rumah sakitnya Mika, Silo, atau Hill, Hermina. Nah, sektor itu juga ya masih bisa untuk trading lah gitu ya. Kalau retail so far kami belum melihat pergerakan yang berarti, walaupun trennya masih bagus. Dan satu lagi yang menarik,
basic industry dari subsektor poultry, unggas. Nah, Oke, ayam-ayaman. basic industry. Iya. Ya, Hmm. baru-baru ini ya tersiar kabar kan bahwa Singapura sudah mengkonfirmasi bahwa mereka akan mengimpor ayam dari Indonesia untuk memenuhi kebutuhan Hmm. supply di sana. Oke. Yang dapat akreditasinya adalah Carul Pokpan, Cepin dan PT Ciomas gitu. Teman PT Ciomas itu kagak nggak IPO, I mean nggak listing. Nah, ini juga ini menghasilkan sentimen positif di sektor poultry tersebut gitu. Cepin sendiri memang sudah naik dari beberapa hari yang lalu, mungkin ya sorry ada yang Iya, bisik. nggak apa-apa. Oh my goodness. Oke, saya juga kaget. Sorry. Ayo, cuma tenang dulu. Ini kacanya saking clearnya di ini dia nggak lihat. Oke, balik ke tadi apa namanya poultry. Cepin yang mendapat akreditasi dari Singapura untuk impor ayam dari Indonesia. Kemudian Java dan WMUU ya itu bisa diperhatikan juga untuk trading. Ya, aku rasa itu dan mungkin sektor yang nggak ada matinya adalah telco. Nah, telco, Oh, ya, telco ini tower ya, yang karena kita di tidak bisa dipungkiri bahwa sejak COVID kita punya lifestyle udah mulai berubah kan Mbak ya. Jadi betul, betul. dulu itu kita jadi banyak WFH dan semua kegiatan itu beralih ke online, baik meeting atau kayak gini nih kita nih ya IG live gitu kan, semuanya serba pakai data gitu online. Nah, sektor itu juga aku rasa from time to time bisa dilirik untuk halo. Oke. Ya. Oh ya, tadi kayaknya agak sinyal. Nah, berarti tadi kalau saya summary gitu ya, ada dua industri yang mungkin harus dihindari atau dijaga-jaga, mungkin bisa ya dihindari gitu ya tadi ya, karena kan Iya, ada potensi kenaikan suku bunga dan nilai tukar rupiah juga melemah. Tadi ada sektor komoditas, terutama yang punya utangnya banyak utang dalam bentuk dolar gitu ya Bu ya. Terus ya. itu sama sektor Yang sensitif terhadap kenaikan banking, ya, yang gitu ya, sensitif sektor terhadap banking gitu kenaikan ya, suku bunga. suku bunga gitu. Apalagi nah kalau yang syariah mungkin agak bisa terhindar ya karena kan kalau bunganya udah bukan bunga utangnya udah dibatasi ya Bu ya Oh ya. 45% gitu kan. Makanya bahkan kemarin pun dari review desk udah ada 28 perusahaan yang keluar dari ISSI gitu. Mungkin salah satunya juga karena faktor utangnya bertambah dan sebagainya. Mungkin itu ya. Jadi lumayan sedikit gitu terhindar dari perusahaan-perusahaan yang utangnya banyak. Itu kalau Ya. yang syariah. Nah, terus yang ke tadi kira-kira industri yang perlu kita lihat, kita bisa mungkin tadi di basic industry poultry tadi ya bisa Bu ya. Terus juga industri yang non clinical, terus Ya. juga ada telco gitu ya. Kita masih bisa di industri sektor itu sama tadi di sektor satu lagi. Kesehatan. Oh iya, betul Kesehatan. kesehatannya, satu kesehatannya. Yang Ya. mungkin selama pandemi ini, jadi selama Ya. pandemi ini dua sektor yang sebenarnya kayaknya Hmm. aman gitu ya Bu ya. Tadi ke sektor kesehatan sama telco gitu. Karena emang lifestyle-nya selama pandemi ini emang banyak kita cenderung di sektor-sektor di perusahaan-perusahaan di sektor-sektor itu gitu kan. Lifestyle-nya kita juga. Nah, kalau tadi udah di sektornya, Bu, mungkin kita bisa mengkerucut langsung ke saham-sahamnya kira-kira yang perlu oh kita bisa nih saham ini dan mungkin kalau tadi kan Ibu udah lihat pergerakannya udah bagus, cuman apakah apakah jangan-jangan udah ketinggian gitu kan bukan bisa jadi ya. Jadi mungkin bisa Ya. disarankan nih ke teman-teman mungkin pertama di sektor industri yang eh, consumer non clinical dulu. Kira-kira Oke. yang mana saham-saham mana yang mungkin bisa direkomendasikan gitu, yang Oke. mungkin masih bisa Ya. panjang lah Eh, naiknya gitu Bu. Udah nggak mahal. Oke. Nah, Indofood sama ICBP ini
Eh, ya seperti tadi kamu bilang, ini apakah udah ketinggian apa belum ya. Jadi Iya, intinya betul, betul. kalau misalkan baru mau masuk sekarang, saya lebih berhati-hati karena melihat kondisi marketnya yang lagi merah dalam begini gitu ya. Hmm. I'm not sure apakah kita harus bottom fishing di sini karena tadinya saya udah ngasih support ekstrim untuk IHSG itu di harga 6.800, di level 6.800. Nah sekarang masih dia masih meluncur turun as we speak now gitu ya. Saat Iya, ini iya. kondisi minus 125, udah hampir 2%. Jadi posisi IHSG ada di sekitar 6788 Wah, gitu. Udah jebol 6.800 kan. So untuk generalnya dulu nih ya, untuk generalnya iya. ya mendingan kita piknik dulu istilahnya. Piknik dulu, kita lihat market dari Oke. pinggir dulu gitu ya. Sambil mencari posisi posisi apa namanya support IHSG selanjutnya kemana gitu dia mau mendarat. Jangan-jangan kita harus balik lagi ke sekitar 6.600-an itu, 6.650 gitu ya. 6.600. Iya. Ya oke, jadi intinya kan karena data inflasi yang baru keluar hari ini nih pas banget nih dengan acara Iya. IBS, Hmm. acara kita gitu, kok ya dikasih surprise gitu ya. Inflasi Terus, 4,3 tertinggi sejak 2017. Oh oke, akhirnya wow. kita mulai melirik ke BI. Pak Peri bagaimana, apakah sudah boleh dinaikkan suku bunga? Nah kan jadi ada pertanyaan gitu ya kan. Nah Betul, betul. orang-orang mikirnya udah kejauhan ke situ gitu ya. Maybe that's Oh. why ini bikin marketnya agak jittery. Oh ya, bicara itu kita juga perlu net net sell asing sekarang udah nggak kelihatan. Tapi sebelumnya itu ditutup ya, kode broker asing. Kita masih Mhm. ingat tentunya kalau net sell asing itu lumayan konsisten selama minggu-minggu terakhir ini, ya kan? Udah mulai keluar Oh, gitu ya. oke. Oke, terus jadi untuk pilihan sahamnya, mendingan kita, oke, sorry, ya. Untuk yang semacam Indofood ICBP itu kita tunggu dulu alias buy on weakness aja kalau bisa ya. Kalau misalkan masih dapat Indofood di sekitar harga 6, saya nawarnya sih agak jauh dari harga sekarang 6.700, nah itu kita boleh ambil ya. Kalau di sekitar harga sekarang very spekulatif, artinya boleh-boleh aja ambil Indofood Mhm. 6975 karena trennya masih bagus terhitungnya gitu ya. Tapi tolong kurangi lotnya gitu ya. Jadi jangan terlalu berani banget di tengah situasi market lagi merah membara begini. So Oke. unless kalau dapat harga lebih murah di 6.700, nah itu kita belanjanya juga lebih seru. Kemudian Nah, kalau yang ICBP. udah punya gimana, Bu? Kenapa yang udah punya? Ya. Kalau Nah, yang yang udah, sekarang masih pegang gitu misalnya, oke. apakah kira-kira pelan-pelan dijual atau gimana nih, Bu? Kalau sekarang kita set rally stop aja. Tolong perhatiin buat yang investor yang punya Indofood sekarang, kalau closingnya di bawah 6.900 itu boleh Mhm. pikir-pikir untuk jual dulu. Tapi kayaknya kalau dia masih sekitar 7.000 Oke. mah eh, tenang-tenang aja dulu, nggak apa-apa. Ya. Hmm. Oke. ICBP. Untuk ICBP juga kalau yang sudah jual untung ini sebenarnya bisa sell on strength ya, atau kalau misalkan masih mau hold nggak apa-apa dengan syarat selama ICBP masih berada di atas 9.300 masih fine, nggak apa-apa ya, Hmm. boleh di hold terus. Nanti tapi kalau misalnya kita bisa dapat harga murah sekitarnya ICBP di sekitar 9.000 aja, nah itu menarik banget tuh untuk dikolek gitu ya. Oke. Oke. Terus Sip. Unilever masih agak sideways di atas, itu juga aku nggak begitu favorable deh. Di CBP Indofood ini memang trennya masih bagus tapi kenaikan udah tinggi, jadi kalau bisa nawar intinya begitu ya. Oke, Dan kalau kalau senawar kalau mau, belum ada tanda-tanda. ya, Belum dan strong kalau buy mau, belum ya, Bu ya? belum belum melihat kondisi market kan Oke. serem juga gitu kalau kita terlalu Iya, pede ya betul, kan. betul. Ntar kita nyangkut di atas pohon lagi. Terus
Yang ayam-ayaman itu ya, Cepin, seperti Java. Nah, Cepinnya hari ini kebetulan melemah nih ya. Kita lirik-lirik Oke. juga di sekitar harga 5.600, 5.700. Ini harusnya ada support pertama. Masuknya Mm-mm. juga bertahap ya, karena ini setelah Cepin naik berhari-hari, ini adalah merah Mm-mm. yang pertama dia, gitu istilahnya. Oke. Ya, merah yang agak besar gitu. So, apa namanya? Hmm, kalau mau masuk sekarang itu masih relatif spekulatif, dan kalau bisa kurangi lotnya gitu, masuknya bertahap ya. Oke. Java, oke, untuk Java, Java ini oke. Kita tunggu dulu, mungkin kalau bisa dapat sekitar 1.500, itu boleh diambil ya. Kalau untuk sekarang Mas ya udah deket sih, 15.25, 15.20 sampai 1.500 itu adalah support pertama dia, boleh diambil untuk Java karena ini rasa-rasanya targetnya masih agak jauh, masih bisa di sekitar 16.50-an gitu. eh Apalagi ya, saat ini market lagi nggak semangat gitu, jadi benar-benar kita harus tradingnya sangat pemilih gitu. Jadi Sangat kita pemilih dan sedikit-sedikit aja gitu ya, Bu iya ya. sedikit-sedikit aja jumlahnya. Em, Sektor kesehatan pastinya masih bagus, masih oke, karena mau ada apa, di tengah kasus COVID yang lagi tinggi kayak gini, kayaknya orang juga Mm-mm. mulai meningkatkan imun tubuhnya, mereka cari suplemen, vitamin. Mm-mm. Sido, ayo coba kita lihat saham Sido. Nah, saham Sido ini, kalau yang sudah punya ya, tolong diperhatikan level supportnya di sekitar 970 Oke. atau 950. Nah, kalau bisa ambil sekitar situ bagus. Average up bertahap di atas angka 1.000 aja, nggak usah terlalu terburu-buru nambah banyak ya. Oke. Kemudian dari sektor ini hospital, yang favorit kita sebenarnya adalah Hill, Hermina. Cuma saat ini juga kayaknya waktunya dia konsolidasi. Agak risky untuk ngambil saat ini, tapi Hill mungkin Mm-mm. kalau yang sudah punya, terapkan trailing stop aja. Kalau closingnya di bawah 1.480 itu baru agak mengkhawatirkan. Tapi kalau kita bisa ambil sekitar 1.400, 14.50, 1.400 itu oke banget. Gitu. Apa? Ya, so far saya Oke. rasa nggak banyak. Kita harus tunggu market ini, IHSG ini untuk mendarat dulu gitu ya di area support Ya. yang solid, baru kita bisa ambil keputusan lagi. But so far itu adalah apa, area-area sektor-sektor yang saya perhatikan. Sebenarnya pengen juga sih ambil sektor CPO, cuman ya Iya. harga CPO-nya memang masih melemah gitu ya. Mm-mm. Secara Betul. harga saham CPO itu sudah pada tertekan, udah berhari-hari gitu. Jadi kalau lihat AALI di harga 9.800, 9.500 ini sebenarnya menarik gitu untuk dikolek, walaupun dikit-dikit ya. Karena kan Ya. itu udah turun cukup lama gitu, dan udah sampai target turunnya juga. LSIP LSIP juga di sekitar harga 11.50, up to up 11.30 itu juga menarik untuk dikolek pelan-pelan gitu ya. Telkom. Nah, gimana nih rajanya kita Telkom? Mm-mm. Telkom so far masih nahan ya di sekitar 4.000 sampai 3.900-an. Itu kalau kita mau ambil perlahan, I mean bertahap gitu, boleh di sekitar 4.000 sampai 3.900-an. Kalau banking aku nggak dulu deh ya. Apalagi oke, kalau misalnya banking syariah, BTPS. BTPS harusnya ada support di sekitar 2770 nih. Sekarang harga sudah di 2820. Sorry, 2700.
Harga sudah di 2.700, udah jebol support juga. Jadi Iya. memang sensitif ya, sektor bankingnya nih. Walaupun dari sisi RSI atau indikator itu udah oversold sebenarnya. Cuman Hmm. jadi apa jadi kurang pede gitu kita ngambil sektor banking karena ya itu tren kenaikan suku bunga ini. Jadi di ini dulu deh, di hold dulu deh ya sektor banking Kalau ya. lagi ya, Bu ya. Uh, Lebih ganti ya. Karena sektor pas banget pengumumannya hari ini tadi tuh ya, belum. Bu ya, benar ya. Jadi kita benar-benar dikasih surprise gitu. Kita mengadakan IG Live ini di tengah market yang hiruk pikuk, tapi Jadi merah. memang harus adjust strategi langsung gitu ya, Bu ya. Penting untuk kita utamakan mengamankan kapital dulu gitu. Jadi Mm-mm. harus terima kenyataan bahwa wah IHSG-nya malah jebol 6.800. Apa iya kita ngambil sekarang? Tar dulu deh gitu. Mm-mm. Ya. Oke, oke. Oke. Karena udah sebentar lagi sih, Bi. Tapi nggak apa, cuman tadi saya ambil kesimpulannya bahwa ada beberapa saham yang mungkin masih bisa kita pantau beli, cuman tetap buy on weakness ya, karena nggak ada yang Ya. sinyal strong buy. Kenapa? Karena tadi dari awal yang kita bahas ya, ada kenaikan isu kenaikan suku bunga, apalagi inflasi ternyata lebih tinggi daripada ekspektasi. Jadi emang semua investor juga sekarang kayaknya akan wait and see, lihat-lihat gitu ya, Bu ya. Apalagi terkait kebijakan BI untuk suku bunga gitu. Jadi semuanya juga masih kira-kira kalau mau dibeli pun harus sedikit-sedikit sambil Ya. melihat keadaan gitu. Nggak ada yang strong buy gitu ya, Bu ya. Dan kalau misalnya ada yang udah profit, bisa mungkin di take profit sedikit-sedikit Ya. atau mungkin sambil Ya. bersiap gitu ya, menyiapkan capital. Siapa tahu kalau turun kan kita bisa punya cash untuk beli yang bagus-bagus ya, Bu ya. Yes, itu betul. Itu Oke. strategi yang paling bijak. Nah, mungkin sebelum kita tutup ada yang sahabat dari Islamik atau yang nonton hari ini bisa mau ditanyain sahamnya mungkin ke Ibu Liza. Silahkan ya komen. Silakan Mumpung tulis kita di masih ada waktu sedikit. kolom chat. Ya, Ya. Kalau nggak ada sih. Gitu. Silakan nih teman-teman yang nonton mungkin ada live-nya yang kalau ada bingung. yang mau. Hari ini IHSG turun 1,8%, minus 125. Ini saya punya saham ini, Bu. Gimana nih? Apa yang harus aku perbuat gitu? What should we do? Iya. Nah, sekaranglah waktunya bertanya ketika ada IG Live di tengah-tengah market kebakaran. Silakan ya curhat gitu kan. Ayo, silakan Curhat curhat. ini kira-kira harus ngapain sahamnya gitu Ya, kan. Oke, silakan ya kalau ada yang mau komen, masih ada waktu sedikit. nanti kalau udah ditutup IG live-nya nanti nggak bisa tidur, nggak ada pertanyaan tak terjawab gimana ini ya kan, menghabiskan weekend dengan hati cemas. Tapi cuman tapi cuma ini gimana minggu depan, apakah runtuh? Enggak ya. Semoga tidak. Ya, ya, oke, ya. Gimana gimana ada, silakan ini kita kasih kesempatan yang mau curhat sahamnya. Kira-kira harus diapain atau tadi kalau saham-sahamnya udah disebutin ya beberapa ya yang direkomendasikan. Konstruksi dan Oh ini semen, ada, oke. betul. Ya, oke, konstruksi dan semen. Oke, contohnya dari apa yang kita bahas yang BUMN dulu deh. Adi, oke, Adi. Wah, Adi tadi low-nya sempat 730 ya. Itu pas kena support Mhm. dan kok kayaknya ada kayak rebound gitu. Mungkin Bapak sempat nampung nggak di sekitar 730? Kalau bisa nampung oke, oke tuh Pak. So far dia udah bisa naik lagi ke 755. Tapi nanti jangan tambah beli dulu Pak. Kalau dia sudah bisa lewat 775 ya, MA10 baru Bapak boleh tambah beli. Nah, kemudian target terdekatnya itu ada di sekitar angka 830 sampai 850 ya. Terus WSKT, apa kabar WSKT? Di supportnya ada di sekitar harga 530. Coba hari ini berapa dia?
Oke, hari ini masih lumayan kalem, nggak begitu horor di 540. Tapi kalau misalkan mau beli ya nawar-nawar aja deh di sekitar 520, 530 gitu ya. Kalau si WSKT-nya bisa naik ke atas 560, nah itu baru bagus, boleh tambah beli ya. Wika, Wika apa kabarnya? Sebenarnya dia udah mulai mau mengakhiri fase bottomingnya. Dia udah mau mulai Oke. bikin uptrend naik ke atas gitu, cuman Mm-mm. ya apa daya ininya marketnya nggak semangat, lagi lesu gitu, Bagus ya. akhirnya Mm-mm. menguji support lagi di sekitar harga 940. So far kalau Wika masih bisa ditutup di atas 955 masih fine, nggak apa-apa. Menarik juga untuk spekulatif buy, tapi spekulatif ya, artinya belinya dikit aja dulu, maksimal 30% kalau money management wise ya. Average up-nya di atas harga 1000 dengan target terdekatnya itu probably 1030 and then 1100. Nah, itu baru oke. Kemudian PTPP, untuk PTPP mudah-mudahan bertahan, bisa bertahan di atas angka 92. Ini hari ini berapa low-nya? 920, sorry. 920 bertahan itu supportnya, tapi kalau mau average up di atas 950 baru aman, nah, menurutku gitu ya. Nah, untuk semen, SMGR, INTP kita bahas aja dua yang penting itu. Semen Gresik masih ada di atas support, dia bikin uptrend jangka pendek lumayan rapi. Kalau masih bisa Mhm. di atas, buy on weakness saja. Strateginya untuk SMGR, buy on weakness di sekitar 6.700 ya. Buy on weakness aja di situ karena ada MA support MA 50. Kemudian untuk INTP, INTP-nya juga relatif masih di bawah. Kemungkinan kalau dia balik ke sekitar angka 9.000 atau 9.100, nah itu menarik untuk dikolek ya. Sementara sekarang harganya berapa INTP? 9.000, masih 9.400. Oke, hold dulu. Baru boleh beli bertahap di sekitar harga 9.200 sampai 9.000. Itu area safe-nya. Kalau mau tambah beli, dia tunggu di atas 9.500. Jadi ibaratnya ini mungkin banyak kawan-kawan kita yang berani nih untuk nampung di bawah nih ya, udah ngiler lihat harga-harga Iya. saham yang pada jatuh gitu. Ini udah saatnya beli atau belum? Uh, Consult with your chart lagi, tentuin supportnya di mana, dan kalau mau beli dikit-dikit aja dulu gitu ya, pakai money management. Oke. Walaupun kita merasa, oh udah murah banget nih, cuman karena marketnya gini, jadi mending sedikit-sedikit dulu aja ya, walaupun kita kira itu udah murah gitu ya. Hmm. Nah, tadi ada yang tanya Abah. Ibu, Ya, Ahmad pertanyaannya apa? Sawir. Bisa tolong diulang? Abah. ABBA. Oh, ABBA. Insight-nya seperti apa? Oke, Mahaka Media. Oke, Mahaka Media insight-nya, hmm, kalau kalau dia turun ke sekitar 200, boleh boleh dikolek ya. Jadi supportnya itu antara dari 214, saat ini posisi di 222. Kalau dia turun ke Mhm. 214 itu jadi support pertama, dan support keduanya ada di sekitar angka 200. Kalau di 200 itu oke banget untuk dibeli, untuk diakumulasi, sorry. Uh, Abang sepertinya sudah planning, udah mulai siap-siap untuk membentuk uptrend baru gitu ya. Jadi selama dari bulan Maret sampai Juni kemarin, 4 bulan dia terbenam di bawah moving average. Sekarang beberapa hari ini dia sudah nongol kembali gitu. Nah, jadi mungkin karena market lagi merah gini, dia terpaksa harus uji support dulu ke sekitar 200 atau 214. Itu boleh dicoba kolek sedikit-sedikit. Mudah-mudahan nanti bisa balik lagi ke atasnya 250 kalau market udah recover. Oke, mungkin itu tadi Ya, pertanyaan terakhir Bu, udah nggak ada lagi sih kayaknya ya.
Nah, terima kasih banyak Bu Liza udah join walaupun Ya, tadi pagi-pagi, tadi awal-awal masalah teknis ya, ya kita ya, terkendala. itu. Semoga nanti kita bisa kolaborasi lagi dengan HP Oke. Sekuritas untuk di Market Ya. Bitstop. Mhm. Eh, Makasih juga yang udah join dan juga udah tanya-tanya. Semoga tadi insight-insightnya, sektor-sektornya, saham-sahamnya bisa bermanfaat bagi teman-teman trader Islamik yang mau milih saham-sahamnya untuk ditradingkan di minggu-minggu ini gitu ya. Mohon untuk selalu mantau keadaan ekonomi ataupun kebijakan-kebijakan pemerintah ke depan. Semoga, karena itu pasti akan impact juga ke saham-saham yang dimiliki ataupun kita akan investasikan Ya. gitu. Eh, Sebelum saya tutup, mungkin ada closing statement dari Ibu, silakan. Oke, sekarang oke, kita review tutupan market aja nih. IHSG ditutup di level berapa? 6794. Oke. Sedikit lebih rendah daripada level toleransi yang saya set untuk hari ini yaitu 6.800. Tapi ya artinya em, memang IHSG harus turun ke level tersebut dan belum menjadi jaminan bahwa eh, tren turun ini akan berakhir gitu ya. Instead Mm-mm. mungkin nanti kita harus prepare minggu depan untuk masih ada tekanan jual. Nah, kira-kira ntar si Dow Jones gimana nih? Oke, oke. Untuk pembukaan pembukaan indeks Eropa, coba kita lihat ya. Di Eropa sekarang kan udah buka nih. Kita lihat indices, regional indices. Oke. Nah, FTSE. Oke, FTSE itu masih minus juga walaupun minusnya tipis. Ini data hari ini apa kemarin ya? Tunggu. Saya lihatnya di ini aja deh. Investing. Sama sekalian kita pantau juga nih Dow Futures-nya gimana ya. Karena biasanya aku suka ngintip ke aplikasi investing.com gitu. Kalau misalkan untuk mau lihat futures Dow Jones kira-kira uh, ntar malam bisa ada perbaikan apa enggak. Nah, di sekarang Dow Futures-nya masih minus 230 something. Nah, kemudian uh, indeks Eropa udah dibuka nih sekarang. Um, Jerman DAX itu minus 0,4%, London juga minus 0,5%, Paris Prancis juga minus 0,1%. Well, semua sama merahnya sama kita, jadi nggak ada yang anomali sendiri. Rasa-rasanya nanti malam juga mungkin Amerikanya juga masih turun, jadi ya sudahlah kita tinggal piknik aja dulu di weekend gitu, nggak usah dipusingin juga. Next week Ya. baru kita prepare lagi kalau misalkan ada technical rebound. Nah, itu pergunakan kesempatan tersebut untuk jual di harga yang lebih bagus gitu ya. Kalau Oke. misalkan Dow-nya masih turun hari Senin. Tapi ya em, kalau seandainya nih kita harus mempersiapkan yang terburuk ya. Mungkin teman-teman bertanya, apakah kita sudah masuk ke dalam suatu bear market? Nah, kalau kita Iya. pertanyaan itu harus kita lihat ke weekly chart mingguan ya. Jadi saya harus ingetin nih ke teman-teman. Kalau kita ngelihat tren jangka panjang, artinya tahunan gitu ya, kita nih saat ini masih relatively oke, posisinya belum ancur-ancur banget gitu istilahnya. Kalau untuk tren kenaikan jangka panjang tuh masih relatif, kita masih berada di jalur pendakian gitu. Mbak, kita belum belum keluar jalur ya, masih Mm-mm. masih ada di jalur yang naik gitu terus di sini nih. Kita Mm. masih sekitar sini aja gitu. Jadi belum belum akan mengganggu tren naik ini. Even kalau si IHSG ini harus jatuh ke sekitar angka 6750 atau 6600. Nah, itu support yang ekstrim lah gitu yang kita bilang ekstrim. Iya. Tapi kalau kita ngejalanin dari sekarang nih dari 6.800 ke 6.600 kan lumayan sakit ya.
Tapi sebenarnya kalau view kita tuh diperbesar gitu ya, view kita diperpanjang, maka sebenarnya IHSG relatif masih berada dalam tren naik jangka panjang, masih belum kenapa-napa gitu. So Ya. maybe ini adalah kesempatan untuk kita bisa dapat harga saham di harga yang lebih murah. Nah, tapi juga of course jangan sampai kita nyangkut di atas, and then kita nggak punya duit lagi untuk belanja gitu kan. Nah, kalau kita tidak bisa mengikuti perkembangan berita dunia atau apa moneter, kebijakan moneter gitu, yang kayaknya akan mempengaruhi stok pick kita, nah itu kita harus sering-sering tanya sama sekuritas tempat kita berada gitu, sama boleh tanya sama analisnya atau konsultasi atau ikutin acara edukasi seperti kita ini gitu. Jadi supaya kita semakin up to date setiap waktunya. Gitu Mbak Roshida. Terima kasih banyak Ibu. Benar nih kata Ibu aja kalau memang masih belum nggak tahu nggak informasinya nonton aja IG Live Market Stock kita ya. Jadi dan bisa ditonton ulang. Nah mungkin karena yang hari ini di awalnya di HP Sekuritas mungkin nanti bisa ditonton ulang di IG HP Sekuritas ya. Jadi Oke. karena tadi ada masalah teknis di awal. Nah mungkin itu tadi demikian Ibu diskusi kita sore hari ini di penutupan market dan banyak surprise-nya ternyata hari ini ya. Semoga bisa bermanfaat bagi sahabat Islamik dan kita semua yang hadir, teman-teman yang nonton. Sampai jumpa lagi Ibu di program Ada Islamik selanjutnya. Terima kasih. Oke, thank you. Oke, So, thank happy you. Terima kasih trading, Bu. sobat-sobat Ya, indeks Islam semua. Happy trading, semoga cuan selalu dan juga sehat selalu ya. amin. Sore Bu. Oke, yuk, bye-bye.